Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Nur Ilham, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, dan juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video presentasi kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami yang berjudul Revitalisasi Jati Diri dan Strategi Partisipasi Koperasi Serba Usaha Amanah Tuah Bintan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfian Febrianti selaku moderator yang akan memandu jalannya video presentasi pada kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya juga bersama teman-teman saya, yaitu Selvi Anjarwati, Eka Restu Ramadhani, Centia Pangaribuan, dan Marisa Marpaung. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Nah, di mana Koperasi Amanah Tuah Bintan ini merupakan koperasi simpan pinjam yang didirikan pada bulan September tahun 2006 di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di mana koperasi ini lahir atas inisiatif dari Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Andes Ismet Abdullah, dengan dukungan dari BP Otorita Batam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian, adapun kegiatan utama dari Koperasi Amanah Tuah Bintan ini yaitu menghimpun dana dari para anggota berupa simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi maupun usaha anggota. Koperasi ini juga mempunyai struktur organisasi yang tersusun, yaitu mencakup pengurus dan bagian administrasi anggota. Nah, Koperasi Amanah Tuah Bintan ini juga wilayah kerjanya itu tidak terbatas di Tanjung Pinang saja, tetapi juga menjangkau daerah lain seperti Batam, Natuna, dan Tanjung Balai melalui unit pelaksana teknis atau UPT di masing-masing daerah. Nah, sehingga koperasi ini akan berjalan secara lebih efektif dan menyeluruh. Nah, di Tanjung Pinang ini, kantor Koperasi Amanah Tuah Bintan ini berada di Jalan Lembah Purnama nomor 13, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, alasan pemilihan objek. Nah, Koperasi Amanah Tuah Bintan ini kenapa kami pilih sebagai objek penelitian? Karena koperasi ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, khususnya bagi para pegawai yang berada di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Koperasi ini membantu para pegawai menyimpan dana dan mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang mereka butuhkan. Selain itu, Koperasi Amanah Tuah Bintan juga memiliki area kerja yang luas melalui unit pelaksana teknik atau UPT yang tersebar di berbagai daerah. Nah, sehingga menjadikannya alternatif lembaga keuangan yang mudah diakses dan mendukung kesejahteraan anggotanya. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilakan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dan juga mengenai dari analisis 7 prinsip koperasi, koperasi dari KSU Amanah Tuah Bintan ini sudah menerapkan sebagian besar prinsip koperasi, yaitu seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis yang melalui rapat anggota tahunan, dan juga partisipasi aktif anggota dalam simpan pinjam. Hasil usahanya dibagikan kembali kepada anggota, dan juga koperasi ini cukup mandiri. Namun, masih perlu peningkatan pada pendidikan koperasi dan juga kerjasama antar koperasi. Secara umum, koperasi ini berfokus pada kesejahteraan anggotanya dan juga pada suasananya yang kekeluargaan. Selanjutnya itu adalah berdasarkan dari analisis aliran koperasi. Koperasi ini lebih berorientasi pada peningkatan ekonomi anggota melalui layanan simpan pinjam, terlihat dari pertumbuhan modalnya yang cepat, yaitu dari modal pertamanya yang 400 juta sekarang mencapai kisaran hingga 13 miliar. Namun meski begitu, nilai sosialnya tetap dijaga, seperti kemudahan pinjaman dan adanya rasa saling percaya. Dan dengan demikian, koperasi ini memadukan tujuan ekonomi dan sosial. Baik, terima kasih kepada Selvi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Centia.
kepada Cynthia, dipersilakan. Oke, materi selanjutnya itu adalah analisis ekosistem ekonomi. Yang pertama adalah posisi ekosistem dalam ekonomi. Koperasi Serbausaha Amanah Tua Bintan ini beroperasi di ekosistem campuran. Mereka ini hanya menerima pegawai Provinsi Kepulauan Riau sebagai anggota mereka. Lalu mereka ini tidak bersaing secara langsung dengan lembaga keuangan lainnya. Tetapi mereka ini memenuhi kebutuhan finansial spesifik anggotanya, yaitu seperti melahirkan, dana pendidikan anak, atau kebutuhan lainnya yang membutuhkan akses dana cepat. Di Koperasi Amanah Tua Bintan ini juga tidak seperti lembaga keuangan lainnya yang harus mengikuti aturan-aturannya seperti mengurus surat-suratnya yang sangat lama, menunggu antrian yang sangat panjang. Di Koperasi Amanah Tua Bintan ini tidak seperti itu. Mereka ini hanya meminta surat permohonan, salinan KTP, slip gaji, dan surat dan tanda tangan bendahara. Dengan hal itu sangat memudahkan pegawai provinsi ketika membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesaknya itu. Koperasi UPT ini sudah ada di berbagai wilayah. Dengan hal itu mereka lebih memahami kebutuhan anggotanya lebih mendalam. Selanjutnya itu adalah segitiga strategis. Nah, di sini pembahasannya itu lebih kayak bagaimana pendekatan yang dilakukan Koperasi Amanah Tua Bintan ini terhadap anggotanya. Nah, Koperasi Amanah Tua Bintan ini lebih menekankan hubungan antara anggota dan pesaing. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di slide sebelumnya, bahwa Koperasi Amanah Tua Bintan ini hanya menerima pegawai provinsi sebagai anggota mereka. Nah, di Koperasi Amanah Tua Bintan ini pendekatan yang dilakukan mereka itu juga hubungan kekeluargaan. Maksud dari hubungan kekeluargaan ini adalah ketika pegawai provinsi ini membutuhkan akses dana yang cepat, seperti melahirkan, dana pendidikan anak, atau kebutuhan lainnya yang mendesak, Koperasi Amanah Tua Bintan ini akan memberikan pinjaman kepada pegawai provinsi tanpa jaminan. Hal itu sangat membangun kepercayaan anggota terhadap Koperasi Amanah Tua Bintan ini. Itu sudah dilakukan sejak tahun 2006, yaitu mulai berdirinya Koperasi Amanah Tua Bintan ini. Meskipun kadang banyak pesaing seperti bank, BPR, atau pinjaman online lainnya, tetapi keunggulan yang ada pada Koperasi Amanah Tua Bintan itu adalah kedekatan sosial, fleksibilitas layanan, jangkauan wilayah, serta orientasi pada kesejahteraan anggota melalui pembagian SAO. Oke, terima kasih kepada Cynthia. Untuk pembahasan yang keempat akan disampaikan oleh Marisa. Kepada Marisa, dipersilakan. Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah strategi revitalisasi partisipasi. Nah, jadi pada identifikasi masalahnya dalam menjalankan kegiatan Koperasi KSU Amanah Tua Bintan atau yang disingkat dengan ATB, ada beberapa masalah yang dihadapi. Salah satu diantaranya itu adalah masih banyaknya anggota yang kurang aktif dalam berpartisipasi pada kegiatan koperasi tersebut. Jadi ada jumlah anggota yang tidak aktif jika dihitung itu dalam bentuk persentasenya itu sekitaran berada di bawah 10%. Nah, ketidakaktifan ini sering terjadi karena adanya faktor anggota yang tidak melaporkan kegiatan mereka kepada bendahara ataupun adanya kurangnya perhatian anggota terhadap kegiatan koperasi. Jadi selain itu ada juga anggota yang memutuskan itu untuk keluar dari koperasi. Adapun secara umum, seseorang keluar dari koperasi itu karena adanya alasan tertentu. Contohnya itu seperti meninggal atau sudah memasuki masa pensiun. Namun ada juga beberapa anggota yang meninggalkan kelompok karena ikut-ikut dengan orang lain tanpa alasan yang cukup jelas atau yang tanpa alasan yang dapat diterima. Dalam aturan koperasi ini juga ada anggota yang sudah keluar tidak boleh kembali menjadi anggota lagi. Nah, selanjutnya itu Koperasi KSU Amanah Tua Bintan ini menggunakan sistem kekeluargaan dalam mengurus kegiatan koperasinya. Maka jika ada anggota yang ingin meninggalkan koperasi tersebut, pihak koperasi tersebut akan memanggil anggota tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui alasan pengunduran dirinya. Ini itu dilakukan sebagai cara bagaimana menunjukkan perhatian dan berusaha menjaga hubungan yang baik di antara anggota serta mempertahankan keanggotaan koperasi tersebut.
Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah strategi revitalisasi partisipasi. Nah, jadi pada identifikasi masalahnya dalam menjalankan kegiatan koperasi KSU Amanah Tuah Bintan atau yang disingkat dengan ATB, ada beberapa masalah yang dihadapi. Salah satu diantaranya itu adalah masih banyaknya anggota yang kurang aktif dalam berpartisipasi pada kegiatan koperasi tersebut. Jadi ada jumlah anggota yang tidak aktif jika dihitung itu dalam bentuk persentasenya itu sekitaran berada di bawah 10%. Nah, ketidakaktifan ini sering terjadi karena adanya faktor anggota yang tidak melaporkan kegiatan mereka kepada bendahara ataupun adanya kurangnya perhatian anggota terhadap kegiatan koperasi. Jadi selain itu ada juga anggota yang memutuskan itu untuk keluar dari koperasi. Adapun secara umum seseorang keluar dari koperasi itu karena adanya alasan tertentu. Contohnya itu seperti meninggal atau sudah memasuki masa pensiun. Namun ada juga beberapa anggota yang meninggalkan kelompok karena ikut-ikut dengan orang lain tanpa alasan yang cukup jelas atau yang tanpa alasan yang dapat diterima. Dalam aturan koperasi ini juga ada anggota yang sudah keluar tidak boleh kembali menjadi anggota lagi. Nah, selanjutnya itu koperasi KSU Amanah Tuah Bintan ini menggunakan sistem kekeluargaan dalam mengurus kegiatan koperasinya. Maka jika ada anggota yang ingin meninggalkan koperasi tersebut, pihak koperasi tersebut akan memanggil anggota tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui alasan pengunduran dirinya. Ini itu dilakukan sebagai cara bagaimana menunjukkan perhatian dan berusaha menjaga hubungan yang baik di antara anggota serta mempertahankan keanggotaan koperasi tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai identifikasi masalahnya, sekarang kita akan membahas rekomendasi manajerialnya. Nah, sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja dan juga keikutsertaan anggota dalam koperasi KSU Amanah Tanah Bintan ini, mereka itu menyelenggarakan yang namanya rapat tahunan. Jadi rapat ini itu biasanya dilakukan pada bulan Maret ataupun pada bulan Mei, namun tanggalnya itu ditentukan setelah semua urusan administrasi koperasi selesai diproses. Nah, pada rapat ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam mengelola koperasi tersebut. Nah, alasannya itu karena digunakannya rapat ini untuk mengevaluasi dan juga merencanakan kegiatan koperasi di masa depan. Nah, dalam rapat tersebut, mereka itu membahas berbagai hal terkait, contohnya itu seperti hal terkait perkembangan koperasi akan dibahas bersama, dan juga seperti target yang harus mereka capai, masalah yang masih ada, serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan koperasi tersebut. Selain itu juga, rapat ini juga menjadi tempat bagi anggota-anggota mereka untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan saran, serta bagaimana mereka untuk menyampaikan masukan mereka mengenai kegiatan koperasi. Nah, melalui rapat akhir tahun ini yang dilaksanakan bulan Maret ataupun bulan Mei, semua anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat mereka, keluhan, ataupun keberatan yang mereka rasakan terhadap kebijakan ataupun kegiatan koperasi. Dengan dilaksanakannya atau dengan adanya komunikasi yang terbuka dalam rapat tersebut, maka diharapkan kedepannya itu dapat terbentuknya kerjasama tim mereka yang lebih baik lagi antar anggota, serta dapat juga untuk meningkatkan partisipasi anggota mereka dalam memajukan koperasi. Baik, terima kasih kepada Marisa. Untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Eka. Kepada Eka, dipersilakan. Nah, jadi dari materi-materi yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha Amanah Tuah Bintan sudah berjalan cukup baik sesuai prinsip koperasi. Nah, hal ini terlihat dari pertumbuhan modal yang sangat besar, dari 400 juta rupiah menjadi 13 miliar, serta tetap menjaga nilai sosial dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan. Namun masih ada kekurangan seperti rendahnya partisipasi anggota dan kurang optimalnya program pendidikan koperasi. Oleh karena itu, Amanah Tuah Bintan perlu meningkatkan transparansi keuangan, mengaktifkan kembali rapat anggota tahunan secara partisipatif dan memperkuat edukasi serta manfaat nyata bagi anggota. Nah, menurut kelompok kami, keberadaan Amanah Tuah Bintan sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan keuangan yang cepat dan mudah, terutama bagi pemerintah. Namun, ini tidak boleh hanya berfungsi seperti bank ini saja. Amanah Tuah Bintan perlu lebih melibatkan anggota secara aktif agar manfaat koperasi benar-benar dirasakan bersama, bukan hanya terlihat dari pertumbuhan modalnya saja. Baik, terima kasih kepada Eka.
Oke teman-teman, sekian video presentasi dari kami kelompok 4. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman semua memiliki saran ataupun masukan untuk kelompok kami, silakan teman-teman sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.